Halo teman, balik lagi ke channel kami. Hari ini kita lanjutkan lagi yuk untuk road trip keluarga kami di Jawa Tengah. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk lanjut perjalanan kami di Jogja. Lalu pada hari ini juga kita akan lanjut untuk berpindah kota ke Semarang. Jadi berwisata di Jogja kali ini, kita akan lanjutkan setelah di video sebelumnya, kita puas berwisata di daerah Pantai Selatan Yogyakarta. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus di daerah kota Yogyakartanya saja. Jadi kita akan lebih berfokus untuk berwisata kuliner. Tapi wisata kulinernya yang ikonik kok teman-teman semua. Jadi kita mau kemana aja, ikutin kami terus. Nah, ini juga adalah beberapa video pada saat kami menginap di hari terakhir di Yogyakarta ya. Untuk lokasi hotelnya itu ada namanya adalah Hotel Gaya Cosmo. Jadi di hotel ini sendiri kami nggak terlalu ambil banyak footage, hanya tadi beberapa footage pada saat kami sarapan ya di hotelnya, dan juga ini kami mencoba untuk menikmati area kolam renangnya ya teman-teman semua ya. Jadi di sini area kolam renangnya oke sih, ada juga kolam renang untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Nah ini nih lihat anak-anak happy banget. Si Bebe lucu banget loh, itu pakai baju renang yang motifnya lebah. Dia jadi kayak serasa jadi anak lebah begitu. Jadi selalu digendong nih sama papa. Anak-anak ini juga si abang coba minta digendong di belakang di punggung ya. Kita cukup enjoy dan menikmati kok area kolam renang yang ada di Hotel Gaya Cosmo ini gitu ya. Nanti setelah dari sini kita akan lanjut yuk untuk ke lokasi wisata yang pertama. One eternity later. Oke, kita sudah sampai di lokasi wisata kuliner kita yang pertama di Jogja. Nah, nama restorannya ini adalah Ramasita Garden Resto. Bagi orang yang sering ke Jogja dan mungkin orang Yogyakarta asli, pasti udah familiar banget sih sama tempat ini. Jadi keunggulan dari restoran ini sendiri adalah memang karena lokasinya itu ada di Candi Prambanan, teman-teman semua. Jadi keunggulannya adalah pada saat kita sambil makan dan menikmati kuliner dari restorannya, itu kita bisa langsung disuguhi view Candi Prambanan ya teman-teman semua. Tanpa harus kita membayar lagi untuk biaya masuk ke Candi Prambanan. Nah, itu udah kelihatan tuh teman-teman semua Candi Prambanannya. Jadi keren banget ya. Kita di sini sebenarnya ada di restoran, tapi langsung disuguhi view Candi Prambanan. Masya Allah, itu kita bisa lihat langsung loh Candi Prambanannya teman-teman semua. Dan to be honest speaking, ini sudah bukan yang pertama kalinya kami datang ke restoran ini, tapi kalau sudah beberapa kali. Jadi anak-anak happy banget sih kalau misalkan dibawa ke sini. Selain juga memang makanannya enak-enak loh teman-teman semua. Jadi nggak ada yang fail sih kalau misalkan beberapa kali kami ke sini. Dan kalau misalkan kami ke Jogja, mungkin ini jadi salah satu tempat yang akan kami kunjungi kembali. Nah, jadi kalau misalkan ke restoran ini sendiri ya teman-teman semua, itu harus booking ya. Jadi kita nggak bisa langsung on the spot. Nah memang kami waktu itu sudah booking jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kami akan datang di hari dan tanggal tersebut. Karena waktu pas kami lagi di sana, itu ada orang yang langsung datang on the spot, itu unfortunately langsung ditolak sama pihak restorannya karena memang ya untuk mejanya sudah penuh. Nah ini juga teman-teman bisa dilihat ya di lokasi restoran ini sendiri memiliki taman yang cukup luas ya, jadi anak-anak itu bisa lari-lari, kita bisa ambil foto-foto untuk kenang-kenangan. Nah ini makanan kami sudah siap, ya saatnya kami untuk mengisi perut. Ini makanannya kembali enak-enak loh teman-teman dan variatif ya, dan kebanyakan adalah makanan-makanan khas Nusantara. Next, tidak afdol kalau misalkan setelah kita makan, kita tidak menikmati dessert. Nah, jadi ini saatnya kami untuk menikmati dessert. Kemana? Ke Tempo Gelato Ice Cream. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk kita menikmati ice cream yang cukup viral ya dan cukup ikonik di Yogyakarta. Ini pada saat kami ke sana aja itu penuh banget loh teman-teman semua. Nah, salah satu hal yang perlu untuk diketahui ya teman-teman bahwa di Tempo Gelato ini sendiri itu hanya menerima pembayaran cash ya teman-teman. Jadi benar-benar cash, even QRIS ataupun kita pakai debit ataupun kita pakai kartu itu nggak bisa. Jadi mereka hanya nerima cash. Pada waktu itu juga kami akhirnya harus cari ATM dulu tuh untuk ambil uang cashnya langsung.
Nah, untuk yang kami pesan pada waktu itu adalah yang paling besar, yang nominalnya adalah 125.000. Itu terdiri dari beberapa skop, kalau nggak salah sih 5 skop rasa ya, yang kita bisa pilih. Karena memang ya kami pilih satu aja untuk dinikmati bersama-sama satu keluarga. Porsinya cukup besar gitu ya, jadi untuk dinikmati berempat, karena si Bebe juga bobo ya, waktu itu jadi dia nggak makan es krimnya. Ini cukup kok, gitu. Anak-anak juga puas, anak-anak juga suka dengan rasanya ya. Jadi mungkin kalau misalkan bagi teman-teman yang ke Jogja, ini salah satu tempat yang mungkin saya rekomendasikan untuk didatangi. Setelah puas makan es krim, kita lanjutkan perjalanan yuk. Jadi ini adalah perjalanan kita langsung menuju ke arah Semarang teman-teman semua. Tapi sebelum langsung menuju ke Semarang, kita berhenti dulu. Untuk apa? Untuk beli oleh-oleh dong khas Yogyakarta. Apalagi tiada lain dan tiada bukan adalah bakpia. Kita akan kemana? Ikutin terus. Kita sudah sampai teman-teman semua di toko bakpiaku. Nah memang bakpiaku ini adalah menjadi toko bakpia yang favorit kami nih sekeluarga teman-teman semua. Nah kebetulan memang di lokasi yang ini, yang kali ini kami sambangi, itu berdekatan atau bersebelahan dengan toko bakpia lain yang namanya Jawara Satu. Tapi nggak afdol kalau misalkan kami ke Jogja itu nggak beli bakpiaku ya. Karena memang untuk bakpiaku ini sendiri yang menjadi favorit kami. Memang harganya agak sedikit lebih tinggi ya daripada yang lain, tapi worth it kok. Nah ini kita juga ke Jawara Satu ya teman-teman semua. Jadi triknya adalah kalau misalkan bakpiaku yang kita makan untuk sekeluarga, nah untuk yang Jawara Satu ini adalah yang kita berikan untuk oleh-oleh ya, untuk keluarga dan juga sanak saudara teman-teman semua. Yuk kita belanja dulu bakpianya. Oke, setelah puas kita berbelanja oleh-oleh untuk sanak saudara, kita lanjutkan yuk perjalanannya. Jadi kali ini kita sudah langsung meninggalkan Yogyakarta dan menuju ke Semarang. Untuk akses ke Semarang sendiri, karena waktu di video pertama kami menggunakan gerbang tol Prambanan, jadi untuk yang kami perjalanan berikutnya untuk ke Semarang juga kita menggunakan gerbang tol yang sama ya teman-teman semua ya, dari gerbang tol Prambanan lagi. Oke, nanti kita akan lanjut pada saat kita sudah ke Semarang. Let's go! Welcome to Semarang. Nah, mungkin lebih tepatnya di Ungaran kali ya. Karena memang kali ini kami berada di daerah Ungaran nih, teman-teman semua. Ini adalah hotel tempat kami menginap malam ini. Namanya adalah The Woje Resort and Convention Hotel. Hotel ini sendiri sebenarnya kami bilang cukup recommended sih bagi teman-teman semua. Kalau misalkan memang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Jadi, karena hotel ini sendiri itu sangat mengedepankan orientasinya adalah hotel ramah anak sih atau kids friendly ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman semua akan bisa lihat kok. Oke, ini kita sudah masuk ke lobbynya ya. Jadi di sini kita sudah bisa disuguhi langsung dengan ornamen-ornamen dekorasi Natal ya. Karena kembali kami waktu itu melakukan road trip di bulan Desember teman-teman semua, di mana sudah mulai memasuki waktu Natal dan juga Tahun Baru ya. Jadi pada waktu kami menginap di hotel ini, kami tuh diberikan banyak welcome treats loh teman-teman semua. Jadi tadi kan teman-teman lihat ya ada gelato ice cream. Itu kami juga diberikan satu cup nih secara free. Lalu juga ada welcome drink yang bisa diambil di resto sky rooftopnya mereka gitu ya. Terus pada waktu kami menginap juga, harga yang kami sewa gitu kan ya untuk kamar itu juga ternyata sudah termasuk dengan dinner loh untuk dua dewasa. Untuk anak-anak harus menambah dengan harga anak ya. Breakfast juga otomatis sudah termasuk juga. Jadi untuk dewasa, untuk anak-anak tinggal menambah harga anak aja gitu ya. Jadi luar biasa sih beberapa hal yang sudah diberikan dan harganya juga terjangkau sih teman-teman semua untuk beberapa welcome treat yang sudah termasuk di dalamnya. Oke, seperti apa kamarnya? Kita lihat yuk. Nah, ini adalah kamarnya teman-teman semua. Nah, karena anak kami 3, seperti biasa kalau kami ke hotel, pasti yang diambil adalah yang tipe twin bed ya teman-teman semua. Dan itu bisa disatuin. Untuk kamar mandinya sendiri, ini cukup rapih ya teman-teman semua ya. Bersih, terus juga cukup lengkap. Bahkan tadi ada hand towelnya. Tipenya adalah tipe shower ya teman-teman semua ya. Semua sudah dilengkapi, ada untuk keset juga. Amenitiesnya juga lengkap sih teman-teman semua ya. Nah, di hotel ini sendiri setiap kamarnya itu memiliki balkon ya teman-teman semua. Ini anak-anak lagi keluar balkon jadi akhirnya dikunci. Nah, ini kalau misalnya bisa dilihat ya teman-teman itu ada asbak. Jadi memang hotel ini sendiri mungkin bisa dibilang hotel yang friendly lah untuk smoker. Walaupun nggak boleh merokok di kamar ya teman-teman. Tapi di sini area seperti di restorannya aja itu boleh merokok kok teman-teman semua.
Oke, ini sekarang kita langsung menuju ke restorannya ya, yang tadi lokasinya ada di lobi. Seperti yang tadi diinfo bahwa paket kami menginap itu ternyata sudah termasuk dengan dinner untuk 2 orang ya, teman-teman. Jadi kami hanya cukup menambah untuk biaya untuk anak-anak. Jadi kurang lebih seperti ini ya dekorasi untuk dinernya sendiri di area restorannya. Itu banyak banget ornamen-ornamen, hiasan-hiasan terkait dengan Natal dan Tahun Baru ya teman-teman semua. Nah itu mungkin kalau teman-teman lihat ya di footage ini, di video ini ada orang-orang yang merokok ya teman-teman semua di area terbuka seperti ini. Memang to be honest speaking agak mengganggu, tapi ternyata itu di tembok sudah tertulis bahwa memang area ini bebas merokok sih teman-teman semua. Ya itu mungkin cukup disayangkan ya, karena bagi kami yang bawa anak-anak ya agak cukup terganggu. Nah ini areanya langsung menyambung ke area parknya ya mereka ya. Jadi di situ juga ada beberapa playground yang bisa anak-anak mainkan. Untuk makanan-makanannya pada saat dinner, jujur kami satisfied sih bisa dibilang ya. Jadi rasanya enak, terus juga variatif. Memang unsur utamanya waktu itu pada saat dinner waktu itu adalah barbeque ya teman-teman semua. Jadi ada berbagai macam barbeque, baik itu daging-dagingan, ayam, ikan, seafood, itu banyak banget dan variatif banget ya. Terus juga ini ada dessert-dessertnya juga yang bisa kita pilih, berbagai tipe minuman juga, ada kopi juga, coffee machine disediakan. Nah ini nih teman-teman semua, seafoodnya ini enak. Ya to be honest speaking, itu juga ada untuk yang daging juga ya, untuk barbeque-nya. Next juga ini ada teppanyaki ya, area teppanyaki. Kalau misalkan mau dimasakin oleh kokinya atau cooknya, itu bisa juga kita tinggal pilih kondimen-kondimen apa yang mau dimasakin. Nanti mereka akan memasakkan sesuai dengan keinginan kita. Terus juga di sini ada pernasi-nasian, ada juga nasi biryani, ada nasi putih, ada nasi goreng kampung, ada rice noodle gitu ya. Itu enak-enak kok teman-teman semua ya. Jadi dengan harga yang sudah termasuk dengan dinner, itu harga kamar sudah termasuk dengan dinner, ini worth it banget sih sebenarnya karena ini jujur dinernya variatif sekali. Bahkan kalau misalkan kami bandingkan itu dengan breakfastnya jadi nggak ada apa-apanya teman-teman semua. Nanti di akhir video kita akan perlihatkan ya suasana breakfastnya seperti apa. Bahkan kami juga nggak ambil footage satu persatu seperti di sini karena ya akhirnya breakfastnya biasa aja sih, B aja gitu loh. Akhirnya lebih menarik kami pada saat ambil footage untuk dinernya nih teman-teman semua. Itu ada bebek panggang ya teman-teman semua, roast duck, itu luar biasa sih enak. Papa sambil berkali-kali nih bolak-balik untuk ambil roast ducknya ya teman-teman semua. Ada roti-rotian juga, ada cream soup juga gitu kan ya. Nah ini bebek makan roti. Oke. Oke, kita nikmati makan malam dulu teman-teman semua. Nanti dari sini kita akan perlihatkan ada fasilitas Sky Rooftop restonya mereka ya teman-teman semua. Oke, next kita sudah sampai di lantai 4 di The Woodjill Resort and Convention Hotel. Ini adalah lokasi Sky Rooftop restonya mereka ya. Namanya adalah Agra Lounge. Jadi kenapa kami ke sini? Itu karena kami diberikan welcome drink. Tapi ini welcome drinknya beda teman-teman semua. Karena kalau misalkan di hotel, biasanya welcome drink itu kan sudah disediakan di dalam wadahnya ya, di dalam beverage tray-nya itu atau beverage jar-nya gitu ya. Jadi orang-orang tinggal ngambil gelas, terus nanti tinggal dituangkan aja ke dalam gelas dari si beverage jar-nya itu. Tapi kalau di sini itu kita diberikan beberapa pilihan. Ada kopi, berbagai jenis kopi, ada teh, berbagai jenis teh juga gitu kan ya. Tapi diberikan hanya untuk 2 orang ya, 2 dewasa ya. Karena kan memang kapasitas kamarnya sendiri untuk dewasa sebenarnya. Jadi amazing juga sih gitu ya. Jadi kita bisa menikmati welcome drink yang disediakan oleh mereka sambil menikmati view pemandangan dari kota Ungaran teman-teman semua. Jadi kalau Ungaran sendiri itu kan memang agak beda ya dari Semarang ya. Karena memang secara positioning Ungaran itu agak naik gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Ungaran itu puncaknya lah ya. Kalau misalkan kita ada di Jabodetabek ya teman-teman semua. Selamat pagi dari kamar kami di The Woodjill Resort and Convention Hotel.
Nah, dari lobby pemandangannya seperti ini ya teman-teman semua di pagi harinya. Jadi kamar kami langsung menghadap ke area kolam renang. Ini adalah hanya salah satu kolam renang dari 2 kolam renang yang ada di hotel ini ya teman-teman semua. Nanti kita akan explore apa-apa saja sih fasilitas yang disediakan di hotel ini. Yang pasti itu adalah sangat kids friendly sekali ya teman-teman semua. Nah, ini lucu nih. Jadi ada topi-topi petani yang digantung-gantung gitu di sekitar area taman dan juga restorannya mereka ya teman-teman semua. Ini lihat teman-teman, banyak banget ya, ada aquapark, ada aviary, terus juga itu ada apa namanya, sungai buatan. Nah, seperti ini salah satu kolam renang ini yang sangat dinanti-nanti nih oleh anak-anak. Nah, itu di kolam ini itu juga banyak ikannya loh teman-teman semua. Jadi nanti kita bisa beli gitu kan ya ke area hotelnya sendiri. Ada kepiting, ada kepiting di jalanan. Ini juga ada archery ya teman-teman semua, dan ini free loh. Jadi ini nggak harus berbayar lagi, teman-teman tinggal bilang aja saya mau archery, itu nanti langsung disediakan tuh untuk panah dan busurnya. Nah, ini juga ada mini zoo-nya teman-teman semua. Ini ada kelinci. Untuk wortelnya berbayar ya teman-teman ya. Nanti juga yang ikan tadi yang di kolam itu juga kita ada makanan untuk ikannya yang bisa kita beli. Harganya kalau nggak salah antara Rp10.000 deh per satu tempatnya ya teman-teman semua ya. Nah, ini Bebe happy nih lihat kelinci, walaupun agak takut-takut gitu kalau misalkan disuruh pegang kelincinya. Jadi dia coba ngelihat aja sampai dipangku sama ibunya. AA sama abang nih yang happy untuk ngasih makan kelinci. Wortel ya. Oke, ada apa lagi nanti nextnya? Kita lanjut. Next, ini juga ada area aviary ya untuk kandang burung teman-teman semua. Jadi di sini ada berbagai jenis burung sih, ada lovebird, ada kenari, dan ada jenis burung-burung lainnya yang papa nggak tahu nih jenis-jenis burungnya apa, tapi Bebe happy nih ngelihat burung-burung yang ada di dalam kandang tersebut. Ini juga cukup besar loh sebenarnya untuk kandang aviary-nya ya teman-teman semua, dan jenis-jenis burungnya juga cukup beragam. Nah, next kita akan memberi makan ikan ya teman-teman semua di sini. Jadi berbagai jenis hewan gitu kan ya yang ada di sana, yang jadi mini zoo-nya mereka itu dengan makanannya bisa kita beli kok teman-teman semua kalau misalkan kita mau memberikan makanan nih untuk para hewan-hewan yang ada di sana. Nah, ini adalah kita memberikan makanan untuk para ikan yang ada di kolam yang ada di tengah itu ya teman-teman semua ya. Ini jujur, hotel ini area ruang terbukanya luas banget sih teman-teman semua ya. Jadi kita nggak expect ya, kirain tuh cuman ada water park aja, ataupun mungkin mini zoo kecil. Tapi enggak, ini ternyata ada ruang-ruang terbuka lainnya juga sih ini. Yang ya kita kalau misalkan jalan pagi di sini cukup juga sih, bisa dianggap sebagai jalan pagi olahraga ya teman-teman semua ya. Sambil kita bisa menikmati beberapa pemandangan yang ada di situ ya teman-teman semua. Nah, ini juga ada tuh jenis-jenis hewan yang memang terbuka tuh di situ. Jadi mungkin nggak dikandangin secara khusus ya teman-teman semua ya, tapi kita bisa menikmati juga. Oke, next setelah dari sini kita akan sarapan. Seperti yang di sebelumnya diinformasikan, sarapannya kita nggak akan ambil footage terlalu banyak karena memang sarapannya B aja sih dibandingkan dengan apa yang sudah kita tunjukkan pada saat dinner kemarin teman-teman semua. Cuma kita akan lihatkan saja bagaimana suasana untuk breakfastnya ya di hotel ini, karena ada juga ikon mereka yaitu sebuah boneka beruang gitu kan ya, yang di dalamnya ada orang, itu joget-joget menghibur para pengunjung yang ada di hotel.
Setelah puas mengisi perut dengan breakfast dan sarapan tadi, saatnya kita ke main attraction yang ada di hotel ini, yaitu adalah water parknya loh teman-teman semua. Jadi di sini ada balon-balon besar gitu, ya yang dimana anak-anak bisa bermain. Nih si Abang dan juga si AA happy banget sih di sini ada balon-balonan ini ya, yang dimana mereka bisa atraksi, bisa loncat-loncatin gitu ya. Selain itu juga ada 2 slide juga ya, yang satu ukurannya kecil, yang satu cukup tinggi. Nah ini si AA nih, mau coba untuk slide yang ukurannya tingginya nih teman-teman semua. Di sebelahnya ada slide yang kecil untuk si Abang dan juga untuk Bebe, tapi Bebe nggak berani sendiri. Nanti Bebe seluncurnya sama Papa, teman-teman semua. Ini menjadi area yang paling memang ditunggu nih sama anak-anak ya. Karena memang dari kemarin pada saat datang mereka sudah ngebet banget sih pengen coba untuk area kolam renang yang ada di sini. Nah, nanti setelah dari sini teman-teman semua, kita juga akan lihat ya untuk area kolam renang yang satunya lagi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan untuk area kolam renang yang satu lagi itu lebih benar-benar ke kolam renang sih teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ya ini ada area atraksi bermain air sih untuk anak-anak ya. Nah itu juga si pelampung bukan beli ya teman-teman. Jadi itu sudah disediakan juga di area untuk apa ya mengambil anduk gitu ya, dan itu nggak disewakan, jadi kita tinggal kalau available ya tinggal ambil aja gitu ya, untuk anak-anak bisa pakai selama memang berada di area waterpark ini. Oke, next kita akan lihat juga untuk area kolam renang yang satunya lagi ya. Jadi yang area kolam renang ini tadi kita bisa lihat dari area balkon di kamar kita teman-teman semua. Untuk kolam renang yang ini lebih cocok mungkin kalau misalkan yang memang niatnya mau berenang ya. Walaupun itu juga banyak pelampung-pelampung yang lucu, pelampung-pelampung yang dari bangau-bangauan gitu. Dan itu free to use loh teman-teman semua. Di area ini juga ada kids club yang cuman pada waktu itu sayangnya lagi tutup. Jadi terkunci, jadi kita juga nggak bisa coba ya. Ini juga ada area untuk kolam anaknya yang lebih pendek dan juga ada air mancurnya teman-teman semua. Oke, jadi sekian untuk review dari hotel tempat kami menginap, yaitu The Wujil Resort and Convention Hotel. Nah, sebelum kami pulang ke Jakarta, ini kami pasti ke salah satu toko ini atau restoran ini, namanya adalah Toko Un. Nah, di mana Toko Un ini menjadi salah satu restoran yang favorit dan yang pasti kami akan selalu sambangi tiap kali kami ke Semarang. Karena makanannya unik-unik, makanannya khas banget, otentik, dan ya seperti makanan-makanan di Belanda zaman dulu gitu kan ya. Dan yang pasti ini aduh ini es krimnya, ini es krim gelatonya ini enak banget loh teman-teman semua. Vibes restorannya juga unik banget ya, karena seperti layaknya restoran di zaman dulu. Oke, kita nikmati dulu di Toko Un. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung dari video kita kali ini. Kami akan kembali ke Jakarta setelah puas menikmati road trip kami di Jawa Tengah. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua ikuti terus video-video kami yang lainnya. Nantikan juga video-video lainnya kami berikutnya di channel ini. Stay tune terus di channel The Ginanjar Family. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Bye-bye. Boom!